Hari ini kita ke Pancur Batu. Oke. Tuhan memberkati pelayanan ini. Amin. God bless. God bless. Tuhan Yesus, Engkau pernah ada di dunia ini, Tuhan, mengajarkan, memberikan contoh, menunjukkan bahwa Engkau berkuasa, Tuhan, di dalam kedaginganmu menjadi manusia. Engkau tunjukkan Engkau Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak bisa dilakukan manusia. Itu sebabnya Engkau adalah Tuhan. Karena Engkau datang dari kekudusan, Roh Allah yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Kami percaya padamu ketika kami sebut namamu Yesus, Engkau ada. Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib. Yesus itu nyata, benar Tuhan. Terima kasih Bapak, ajarkan kami untuk siang hari ini untuk firman-Mu. Kami haus Tuhan. Bahkan kami buta, kami sering tak tahu dan bingung apa yang akan kami lakukan. Tapi kami percaya Yesus itu sanggup menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Amin. Silakan dulu saudaraku. Apa kabarnya? Luar biasa. Diberkati Tuhan. Yes. Haleluya. Kayaknya tak usah lagi khotbah. Saya sudah dengar 2 khotbah. Khotbah yang hidup karena kesaksian yang hidup ya. Khotbah tanpa kesaksian yang hidup, pengalaman berarti tidak ada yang mengalaminya ya. Tadi si Marmata ya, siapa namanya? Vincent. Icen Marmata. Buku yang kau baca itu Yesus itu nyata. Minggu depan minggu sekali lagi saya datang kasih kamu. Itu buku dari saya. Ya. Bagi siapa yang mau tahu Yesus ternyata saya akan bawa. Tapi yang itu aja, ada harga yang harus dibayar. Bersaksi lah kau. Memang ada 5 buku. Ya, bersaksi ya. Oke. Puji Tuhan. Juga Bapak apa semua orang ya luar biasa. Saya mau datang kemari. Aduh, tetap menunggu kapan batu. Semangat saya karena banyak kesaksian yang hidup. Saya pun dihidupkan, ya kan? Ya kan? Saya juga dihidupkan, saya bertambah kuat, ya kan? Jadi saudaraku jangan lupa dan jangan malu bersaksi. Ketika kita berani bersaksi, kau ceritakan siapa Yesus itu. Ketika kau ceritakan siapa Yesus itu, kau diperhitungkan, dicatat. Kau usah malu dosamu. Gak ada yang berdosa. Aku tanya di dunia ini siapa yang berdosa? Gak ada. Mau dosa inilah, tapi jangan tiru apa kata kasih tahu orang tadi ya. Terus ambil dalam hatimu. Oh, begitu caranya merubah perempuan dengan uang. Berubah dibacok dia kalau berubah. Nggak gitu ya, jangan itu yang kau tangkap ya. Tuhan yang berubah ya. Kalau nggak gitu kita nggak ketemu kasih orang di sini ya. Haleluya ya. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar Mazmur 33 ayat 8 sampai 9. Firman ini judulnya saya buat adalah firman itu dahsyat. Ya, jadi firman itu dahsyat benar, bukan sebatas kata-kata yang dibaca tadi yang apa yang anak Tuhan tadi dibaca di depan begini responsorial, tapi kamu nggak tahu apa itu. Firman itu dahsyat. Firman itu siapa? Firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 ya, firman menjadi manusia, itulah Yesus. Ya Pak ya, jadi jangan nggak tahu siapa Yesus itu. Yesus itu adalah firman. Firman itu sendiri yang menjadi manusia. Ya, bukan kita tidak tahu siapa Allah yang kita sembah di awal-awal, menghayal, nggak pernah nampak. Wujudnya sudah ada, berbentuk manusia. Kalau manusia ini, ya, kalau tak ku nampak dengan mata, aku tak percaya, gitu ya Pak ya. Selalu gitu.
Kaya, kau bilang kau kaya, mana tengok dulu mana masuk, kan gitu manusia. Kau bilang kau kaya, banyak cerita murah, rumah tengok dulu rumah mana. Terus belum lagi dibilangnya, ada nanti nama muda, jangan-jangan kau bohong. Ya kan? Selalu manusia mau lihat dengan mata. Itu sebabnya firman menjadi manusia. Baik, Mazmur 33 ayat 8 sampai 9. Begini kata firman Tuhan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudaraku, firman itu sungguh dahsyat ya. Pertanyaannya, mengapa bumi itu harus takut sama Tuhan? Dan mengapa penduduk dunia manusia ya, manusia mesti gentar terhadap Dia? Mengapa? Karena Tuhan itu bekerja dengan firman-Nya. Baca di Kejadian 1. Tuhan itu kalau kita membuat bunga, ini pasti pekerjaan tangan ya Pak ya. Mungkin dikeringkan, dibelok-belokkan, dipakai lemnya ya kan. Tuhan tidak mengerjakan seperti itu. Tuhan mengerjakan segala sesuatu, bumi diciptakan pakai firman-Nya, pakai perkataannya, nggak pakai tenaga. Itulah sebabnya firman itu dahsyat. Kalau firman yang kita ucapkan itu saudaraku, dengan iman kita itu terjadi atas engkau dan aku. Gak masalah mau siapa engkau kritik, rambutnya lurus, dosamu sejubel, atau engkau kelihatannya polos, atau apapun, semua kita terlahir berdosa. Apapun keinginanmu saudaraku, dapat terwujudkan, dapat terjadi ketika kau mengucapkan firman. Amsal 12 ayat 14, setiap orang akan dikenyangkan oleh buah perkataan. Kalau kau ucapkan firman, maka kau akan dikenyangkan oleh buah perkataan. Saya kemarin itu kan sudah cerita, sudah bersaksi ya. Saya bilang saya bulan Januari patah kaki saya, ya, sudah saya saksikan patah kaki saya. Saya bulan kapan kemarin pertama kali ada ya? Saya pakai tongkat ya kan? Nah, secara manusia saudaraku ya, secara manusia dan secara medis saya harus operasi, itu saya sampaikan kan? Saya sampaikan secara manusia, secara mulut dokter mengatakan engkau tidak akan bisa berjalan karena yang patah pangkal paha, harus operasi. Tetapi pegang firman Tuhan, setiap orang akan dikenyangkan oleh buah perkataan. Jadi saya sampaikan sama diri saya, hai engkau Roma, oleh figur-figur Yesus engkau harus sembuh, engkau akan sembuh sampai terjadi saudara. Jangan bosan. Sampai terjadi atas kita iman. Dan kau lihat aku tidak akan ditambah. Aku bisa datang kembali di Januari berikutnya dengan leluasa. Saudara, tidak ada bedanya engkau dan aku. Setiap firman yang terucap dari mulutmu, kalau kau iman sampai kau dapatkan, itu harus terjadi padamu. Saya boleh kasihkan dulu khususan oleh saya ini. Kalau firman itu begitu dahsyat, saya membagi. Ucapkan, hafalkan, ucapkan. Itu akan menjadi bagian saudara. Ketika kau gak punya uang, bukan kau pikirkan harga dirimu seperti kata pastor. Datang sama Tuhan, ucapkan firman Tuhan itu. Ketika kau perlu sesuatu, ketika uang tidak ada, ketika kau miskin, Allah akan memanusiakan keperluanku melalui kekayaanku dan kemuliaan. Hafal ayat ini, baca. Hafal bukan dibaca. Ketika kau gak punya uang, ketika kau merasa kau gak ada apa-apanya, saya ada satu Susan. Ya, apa yang disediakan? Ya, firman itu dahsyat saudaraku. Jangan kita beribadah seperti liturgi. Ibadah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Jumpa lagi Desember, Natal, liturgi. Kau tidak dapat apa-apa. Kau tidak mengalami apa-apa. Hidupnya kan begitu-begitu saja. Dibilang Kristen ya Kristen, tapi kau tidak mengalami siapa Yesus itu. Saudaraku, Yesus itu
memperhatikan setiap kita. Si Ijen merasa jamaah Roh Kudus hanya melalui buku. Buku itu benda mati, Ijen, hanya benda mati. Tapi ketika di dalamnya ada perkataan-perkataan firman, kau bisa ubah. Jadi buku itu langsung diberikan sama pemiliknya ke saya. Ya, nanti saya saksikan makanya saya kirimkan, saya kirimkan sama dia. Kalau buku itu sangat berharga, saya akan bawa nanti minggu berikutnya ya untuk pesan. Ya, jadi sudah putusan kurang. Nah, ini kurang. Coba nanti saya baca masih cek ya. Kurang. Masa sih saya bawain 52, emang sini ada 52 orang. Tapi Bu, udah makin banyak. Oh, puji Tuhan makin banyak ya. Orang kali saya bawa 70 lah. Saya harapkan ini 100 ya. Saya keluar kita ya. Soalnya boleh 2 minggu yang lalu kan cuma banyak yang kosong ya, 20-an ya. Oke. Ya. Jangan ada 2, 1 aja Pak. Yang di luar nggak usah dikasih. Yang dia datang gereja nggak usah dikasih. Oke. Yang pertama apa disebut Mazmur? Ayo yang ada baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau tidak tenang, bagaimana mungkin kau berdoa? Biasanya orang tidak tenang, pikirannya itu menguasai masalah-masalah. Orang yang nggak tenang itu nggak dapat apa-apa dari ketenangan, dari minum tua atau minum obat tidur, hanya cuma 2 jam atau 3 jam kau bisa tidur, nggak dapat apa-apa. Setelah itu kau pikir lagi, hanya pada Allah saja. Artinya saudara, datang kepada Tuhan supaya tenang hatimu. Damai sejahtera itu hanya ada daripada Tuhan. Nggak ada yang lain, nggak ada. Dikasih kau baju emas musim pun nggak ada. Hanya pada Allah saja aku tenang. Hafal, mati. Kau bisa pikirkan nggak suatu saat Alkitab disimpan, diambil, tak bisa baca Alkitab. Tidak ada ibadah. Enggak, kau sudah beribadah di tempat ini 3 tahun. Satu ayat pun nggak masuk di otakmu, disimpan dalam hati. Kemudian kau mengucapkan apa? Buku semua ditarik. Kita tidak tahu hari-harinya ada yang jahat. Alkitab nggak ada dalam dikeluarkan. Apa yang kau mahu? Apa yang ada dalam diri? Nggak ada. Sekarang kau baca, ambil ayat itu. Ketika kau lemah, ketika kau galau, ketika kau susah, ketika orang mengejarmu, ketika orang menghina, membuat harga dirimu hancur, hanya pada Allah saja hati kau. Katakan kepada diri, bukan kepada orang. Hanya pada Allah saja hati kau. Hai, tenang. Sampai. Ucapkan. Yang kedua, 2, 3. Jadi nggak ada cerita, nggak ada uang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kasih tahu. Tahun 2011 ketika saya memutuskan untuk melayani, ya, saya melayani sampai dengan hari ini. Sebelumnya, udah pernah saya saksikan di sini bahwa saya dunia sekuler ya. Saya bekerja di dunia sekuler, saya cari uang, saya bahkan hamba uang karena otak saya, pikiran saya hanya cari uang. Belum ya. Tadi ya, dulu saya saksikan masih kombinasi. Gini, saya tamat SMA bekerja, saudara. Tamat SMA, saya itu udah mikir, aku harus punya uang, mau beli apa yang aku mau. Baju harus bagus, sepatu harus bagus. Aku nggak mau seperti orang-orang yang muda itu, nggak mau. Karena apa? Aku mau cari uang sendiri. Aku pun harus kuliah pakai uangku sendiri. Itu tekad, maka bekerja lah. Karena SMA bekerja di mana? Nggak ada. Karena zaman itu tahun 80 mana dihitung. Kalau sekarang nggak mau mencari kerja ya kan anak SMA. Zaman dulu nggak ada, susah. Harus ada yang rekomendasi. Masuk orang di kuliah. Kemudian yang namanya orang hamba uang, otaknya langsung cari mana itu sumbernya, di mana bisa dapat uang. Cukup order. Masuk orang aku di paduan suara. Nah, paduan suara itu pimpinannya, konduktornya adalah orang Advance, Mr. Advance, orang Inggris. Itu yang dipakai kampus ya kan. Dia istri orang Jawa. Berarti
dia punya relasi banyak-banyak. Ke situ kita. Makanya kau berteman, jangan berteman sama yang abal-abal supaya kau bisa naik. Ya temanlah kau dengan orang yang bagus supaya kau bisa naik. Oke. Jadi berteman aku sama dia, bukan berteman, kan dia sebagai dirinya kan pemadam suara. Jadi yang namanya kita ambil hati, kita misalnya ada buku berserak, Pak ini apa? Tidak sesusun. Nah, supaya orang mengenal kita. Ya. Akhirnya kita bisa ngobrol. Dia tanya, Roma kamu punya keinginan apa? Aku pengen Pak masa muda, aku pengen banyak uang, aku mau bisa punya uang, mau beli semuanya. Loh caranya? Ya mama aku, bapakku nggak bisa kasih lah, aku harus kerja. Tapi bagaimana Pak? Namanya kerja taman SMA, mana bisa kerja, dapat apa? Oh, mau kerja. Baik, saya rekomendasi. Diperkenalkannya saya, direkomendasikannya saya ke perusahaan satu Cina, perusahaan orang Chinese ya, perusahaan orang Chinese, pakai rekomendasi dia, saya masuk. Waktu itu gaji saya 200.000 lumayan, waktu itu emas masih 6.000 perak. Emas 6.000 perak segram, gaji saya 200.000. Buat orang muda seperti saya 200.000 itu udah murah-murah ya kan. Saya makan saya sarapan pagi 30.000, hampir mau tanya beli, dengan bangga saya makan. Keren kan? Pager saya punya chip. Waduh keren lah pokoknya uang saya banyak. Dari sejak itu saya masuk ke perusahaan. Intinya dari sejak itu setiap step by step, karena saya masuk ke perusahaan itu dan dekat sama bos-bosnya, saya direkrut. Saya tidak pernah melamar kerja. Ya, saya dekat sama bos-bos bawa saya kemana-mana, jumpa kawan-kawannya kalau di Medan, gampang menculik karyawan ya kan? Lihatnya bagus, belum mau sama saya, dua kasih 3 kali lipat mau. Ya mau pindah lagi, namanya kematian kita. Pindah. Nah, ya. Jangan bilang jadi pulang datang kemana itu pada duit. Itu dulu ya. Pakai pikiranmu. Beda-bedakan. Ya. Beda-bedakan. Jangan itu yang kau tangkap. Belakangan yang kau tangkap. Tidak. Jadi begitulah aku bekerja sampai aku bekerja sebelum aku pelayan bekerja. Bahkan di 2016 aku total yang berdiri di sini sudah pernah ke Istana Negara. Kita penghargaan di Istana Negara. Saking aku banyak uang dan aku itu harus menunjukkan aku hebat, aku bisa segala macam. Aku 2016 saya dapat penghargaan di Istana Negara, saudara. Kemudian dari Istana Negara saya dibawa pemerintah kemana-mana. Hampir separuhnya ini saya pergi bawa Bandung saja, karena ada wisdagam dan lain-lain. Dan saya tinggal diberikan hotel yang 2 juta semalam sama kementerian ini. Gimana saya kementerian karena saya punya produk dan saya bisa misi dagang, negosiasi yang juga mewakili Indonesia, mewakili Sumatera Utara. Kebanggaan itu dapat dari penghargaan dari Dutaan Danon, dapat banyak penghargaan. Dan simpan di lembaga dunia, penghargaan dari murah Tuhan. Biasanya panjang, banyak ya. 1 juta. Tidak. Saudara yang kasih Tuhan, semua itu sudah menikmati kemewahan, bukan dengan bahkan lebih enak kita menikmati makan harga 5 juta pakai uang orang. Enak dia tidur bawa keluar negeri pakai uang orang, paling enak. Kalau kau kumpul uang, kau pikir kau keluar negeri itu biasa. Tapi kalau kau dibawa sampai di sana, pemerintah Cina menyambut kita, saya dari kementerian, saya dari kementerian ini, saya kementerian juga. Bahkan di rumah saya aku pernah datang menteri. Bahkan udah capek aku menjelaskan nanti dari Ustaz, bukan bertanggung-tanggung itu. Yang aku maksudkan adalah itu ketika aku tidak mencari uang, ketika aku mencari uang, udah mencari uang. Bukannya kau percaya kau terserah kau apa? Sekitar ini usiaku sudah 56, berarti sekitar 36 tahun, berarti 22 ya. Percaya kau 20 tahun yang lalu aku ilmu cantik, putih, nyak percaya? Gak berbohong, betul, memang betul. Iya, tapi walaupun aku keren, aku cari uang dengan halal. Mungkin gak aku ketemu dengan orang-orang pejabat dan lain-lain? Mungkin ya. Dengan anak gadis seperti aku saat itu, mungkin gak peluang-peluang itu, mau gak? Saya kasih tau sekian. Jadi kau istri simpanan, jadi kau istri. Mungkin gak? Mungkin. Tapi terlalu tinggi harga itu. Kau pikir kamu bisa segitu? Aku bisa cari uang. Aku bisa cari uang. Bukan dengan cara bekerja jadi simpanan, bukan jadi apa-apa. Enggak. Betul-betul juga. Saya waduh udah banyak cerita itu sisi anggotanya sisi segala macam banyak lah udah pengalaman itu sudah kuat. Ketika ini yang bukan itu yang mau saya ceritakan. Tadi saya ceritakan itu supaya ceritakan bahwa uang itu nggak ada.
Bukan aku bilang sekarang uang nggak ada karena ibu kan nggak pernah minta uang. Siapa yang nggak? Pernah kamu banyak keluar dari setahun ini, kau jalani dengan pakai uang pemerintah? Nggak pernah kan? Aku berpaling. Ya, tapi bukan itu. Ketika aku menerima Yesus, ketika aku berkomitmen Tuhan, aku sudah berdiri berkali-kali terima penghargaan, terima segala macam. Udah ku alami dan ku nikmati, tapi kenapa hatiku nggak damai? Aku nggak puas. Puas itu ada di mana? Di sini loh bapak-bapak sekalian. Bukan puas dengan COVID enggak. Jadi karena memutuskan untuk melayani, otomatis kan tidak mencari uang lagi seperti yang kemarin kan? Otomatis semua serba drop ya bapak. Artinya kita udah belajar sederhana. Sederhana dengan apa yang ada. Ya kan? Apa yang ada. Lama-lama yang ada kita punya kan habis. Ya kan? Simpanan dari baju cantik. Dulu pakai parfum zaman dulu 500.000 1 juta biasanya beli. Makanya kata orang tubuh Roma 5 km dari sini sudah kecil wangi. Kalau pakai software bukan kecil. Rasa dua itu cuma seminggu. Gitu ya Pak. Karena waktunya uang. Kemudian ketika terima Yesus, semua itu harus diakal. Itulah sebabnya kenapa Tuhan bilang kedaginganmu itu jangan melekat padamu. Tapi komitmen seperti itu. Oke, Tuhan melayani dengan apa adanya. Itu berjalan hari-hari. Berjalan tahun demi tahun, dan Tuhan melihat konsekuen nggak tahu. Kau cari uang atau masih betul-betul apa namanya, masih situ tak uang hati, pikiranmu masih situ. Di jalan bahkan suatu saat aku nggak punya uang untuk makan siang. Saudaraku, aku makan pisang goreng. Dan aku tak biasa. Kasih tahu ya, orang yang melayani itu banyak motivasinya. Bisa saja kan, ya kan, melayani itu, aduh Pak, kenapa juga ini Pak ya? Oh, aku akan mempermalukan nama Allahku. Tidak, ya. Jadi, aku bilang Tuhan, aku lapar, tapi dia cium-cium bau Kentucky, enak air wanginya itu. Tapi yang ada di depan cuma pisang goreng. Maka aku perkatakan firman, Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Jangan di dalam hati diucapkan perkataan mulutmu. Setiap orang akan dikenyangkan dengan buah perkataan. Perkataan ucapan. Ya Tuhan berkati sidangmu ya. Apapun hasil sidangmu, ucapkan syukur. Nah, cerita pisang goreng tadi. Pisang goreng waktu itu 1.000 dapat 2, ya kan? Saking kaya waktu itu, hanya bisa makan pisang goreng. Ya, satu kali aku sakit batuk flu itu kan, batuk flu kan harus beli obat itu ya. Gak berani aku bersuara dengan batuk flu itu, supaya orang tua aku jangan sedih. Aku tak punya uang lagi gitu Pak. Obat Pak itu cuma 25.000 obat apa obrolan apa itu kan? Nggak ada uang. Kenapa nggak ada uangku? Memang udah kandas saya kan. Aku terakhir kali pekerjaan adalah usaha sendiri bidang pupuk ya, itu di Riau. Itu panjang ceritanya. Nanti buat buku baru kasih nama satu-satu. Kayak perjalanan itu ya. Oke. Nah, nggak berani aku bersuara karena memang ibu ya, seorang ibu itu naluri uang. Kenapa kau enggak? Baru kalau enggak, kita beda lagi. Kau usah maksa. Sebelumnya lagi di situ air mataku hancur. Sehebatnya aku, sekayanya aku, sebanyaknya uangku, seterkenalnya aku, juga berat batu gak bisa beli. Luar biasa. Tapi aku berkatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya sampai selama-lamanya. Aku bekerja untukmu. Tidak mungkin kau menciptakan aku. Perhatikan terus. Jangan nama saudara. Apa yang aku sampaikan ini kau pun harus bersama-sama. Berjalannya waktu pelayanan demi pelayanan sampai dengan hari ini. Aku sangat mencukupkan Tuhan. Bajuku yang terbaik merek Casio, sepatuku ini baru pun mereka pakai. Ini dikasih merek Casio. Merek Casio ada yang terbaik. Kemarin aku baru buang 15 sepatu. Tanya Musa, sana naik foto sama kamu, ada kan?
itu udah menikah gaya-gaya. Oke lah, kasih saudara aja. Hah, bilang, jangan tangan kuda orang dari Australia dikasih nak, kasih. Sebenarnya bekerja sama Tuhan, kau setia sama Tuhan, kau nggak akan lusuh, nggak akan koyak-koyak, nggak akan abal-abal. Diberikan, digerakkan Tuhan hatinya. Kemarin kita ceritakan kan tahun 7 tahun yang lalu, ya kan? Aku sudah ceritakan 7 tahun yang lalu, yang minggu lalu ya, 2 minggu lalu, bahwa kuliah aku diselesaikan Tuhan dengan mengirimkan Tuhan belajar. Itu kalau kita kerja sama Tuhan, makanya perkataan firman Tuhan, jangan takutkan apapun, apalagi yang ketiga itu. Coba baca. Jangan menyedihkan dirimu lebih daripada orang yang nggak pernah punya asal harapan. Kau hidup hari ini karena benar. Pencobaan ini berat, ada lagi pencobaan berat, ada lagi berat kali pencobaan ini, nggak sanggup melakukan ini. Firman Tuhan katakan pencobaan yang aku alami, katakan bukan orang alami, aku alami. Dia nangis iblis, dia ketawa iblis. Nah, pencobaan yang aku alami, apalagi tak iblis, tahu pencobaan yang aku alami iblis. Percobaan biasa nih iblis. Gak usah kau motivasi otakku ini supaya aku tak kemana-mana. Gak usah kau rancang-rancang di otakku itu menipu segala macam. Gak usah. Gak usah iblis. Aku tak akan ledes lagi. Ledes. Gak ada lagi itu. Kau pikir iblis? Kau pikir aku di sini siapa tadi? Gak ada apa-apa, gak ada uang bersih segala macam. Emangnya masih ada ya? Kau lihat tanganmu masih bergeraknya, kakimu masih bergeraknya. Bisa balik di sini. Jadi katakan seperti itu. Iblis, kau tahu ya, walaupun aku susah sekarang, tapi kau tahu pencobaan yang kau alami nggak ada apa-apanya. Karena ini pencobaan tidak melebihi kekuatan Tuhan Maha Esa. Yang keempat, apa lagi? Hafal saudara, supaya kau tidak takut hukuman sekian, takut gak dijumpai, takut keluar dari sini ngapain, takut gak ada kerjaan, takut ini, takut itu, capek kan kau takut. Katakan sama dirimu, hei Anton, ada Anton kan, Tony, gak ada telepon. Hei Renali, Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Karena aku takut. Kepada siapa kau sebentar gak ada. Walaupun kau kecil dengan tiba-tiba ada satu kamar kau besar yang 3 kali kau tak perlu kau. Terus tak perlu kau sampai ngambil muka kau terus kau bisnis ketika tak perlu. Saya katakan begitu karena kau anak Tuhan, kau berharga di hadapan Tuhan, kau dipakai untuk bicara sama orang, menyampaikan firman Tuhan, bersaksi. Tuhan adalah terangku dan kekuatanku, Tuhan adalah kota bentengku, terhadap siapa kau sebentar. Katakan iblis lari terbirit-birit, bapak-bapak iblis lari terbirit. Satu lagi, iblis sekarang ini sedang gencar-gencarnya membuat manusia itu otaknya dipenuhi dengan pornografi. Ya, pornografi. Kasih tahu ya, iblis itu dengan segala cara, dengan media sosial, dengan segala macam. Hati-hati. Dosa perzinahan itu mendatangkan kutuk, saudara. Dosa perzinahan mendatangkan kutuk. Kutuk bukan bagimu aja, kau pikir kok enak kau aja. Kutuk bagi keturunanmu, belakang kasihan mereka kau tidak ada, tapi mereka menikmatinya. Apa yang kau boleh hari ini? Jadi pertanyaannya, Bu, belum pernah dosa perzinahan banyak kan melakukan. Kurasa dari 5.000 kali, bagaimana itu, Bu? Bertolak kau sekarang, masih ada nafas dalam hidup. Bertolak dan jangan lakukan lagi. Minta sama Tuhan, aku patahkan kuasa kutuk tidak menghampiri keturunanku sampai keturunan ketiga keempat. Bilang sama Tuhan dan ucapkan. Jangan mau diintimidasi iblis. Iblis akan mengatakan nggak ada itu. Pokoknya keturunan udah hancur-hancur ke bawah karena kau hidup lambat. Belum terlambat, kecuali kau sudah hari ini tergeletak.
terlambat. Gak sempat kau minta ampun sama Tuhan, gak sempat kau ucapkan firman Tuhan, mematahkan tutup-tutup itu semuanya. Dan tidak ada yang tidak berharga satu pun di antara kita di hadapan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Tidak ada dosa yang tidak diampuni, saudara. Tidak ada. Justru kalau Dia datang ke dunia ini untuk kita selamat, seperti Bapak tadi bilang, di sini aku susah, jangan di sana susah lagi. Kalau di sana susah, dan ada jaminan Gak bisa lagi kita bertobat kalau di sana. Ya, jadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Ini Mazmur 33 perikopnya ini puji-pujian kepada Allah Israel. Ya, bersorak-sorak hai orang-orang benar dalam Tuhan. Saudaraku, kenapa orang tidak bisa memuji Tuhan waktu dia nyanyi lagunya seru ya? Gak bisa dia memuji Tuhan karena dia masih terbelenggu, gak bebas dia gak lepaskan semua ada dalam pikiran-pikirannya, masalah-masalahnya masuk dalam pikirannya. Ketika kau datang ke gereja ini, di depan pintu kau langsung bilang, Tuhan, aku banyak masalah. Tapi begitu aku masuk ke ruangan gereja ini, ambil semua otakku, tidak mengingat semua itu. Masalah-masalahku, pikiranku dan lain-lain, jangan aku mengingatnya, aku mau menyembah, aku mau memuji. Tolong aku. Karena Tuhan bersemayam di atas pujian. Dia suka sekali kalau kita memuji Tuhan, menyanyi. Gak penting suaramu bagus, yang penting keinginanmu bagus, menyanyi. Adik-adik ini luar biasa ya, mereka mau ikut ya, mereka mau memuji Tuhan, bersaksi, menceritakan bahwa kita jangan sampai gak ada tenaga baru mau bersaksi, baru mau menyambut firman Tuhan, baru mau melayani Tuhan. Lagi engkau kuat, lagi engkau sehat, ayo go. Dan gak ada yang gak mungkin ya. Tuhan itu dahsyat. Kalau dulu saya mengalami hal-hal yang, menikmati hal-hal yang luar biasa soal kemakmurannya, aku saksikan ini gak damai, ini gak tenang, ini gak puas, hatiku gak puas. Yang umur 27 tahun aku sudah memimpin 60 orang, dan 47 tahun memimpin 45, 35, 33 semua. Pada kecil, tapi suatu tinggi, jadi gak tinggi kecil. Tapi di situ, para memimpin itu tidak pernah tersebut, saudara. Bukaku sadis, bukaku tidak pernah tersebut. Aku udah kayak malaikat Isa. Karena itu perusahaan, 3 perusahaan, Malaysia, dan Singapura. Dan memimpin laki-laki semua, memimpin perusahaan itu. Tapi itu pun, karena itu hanya dolar, nggak bisa senyum. Kalau senyum bilang sedikit, kalau lu 27 tahun, kalau aku senyum sedikit, yang lain udah mulai, main. Aku tegas, ketat dan wah, ngerilah dulu. Itu nanti suatu saat mungkin doakan ya, saya akan membuat buku. Suatu saat saya nggak ada, mungkin orang-orang yang membaca itu kan bisa terdekat. Pengalaman-pengalaman. Jadi saudaraku, jangan cari uang. Uang tidak akan membuang buatmu nikmat. Apalagi yang kau cari pakai uang yang tidak jelas. Sebentar yang kau nikmati paling setahun 2 tahun kemudian kau datang lagi ke program gini. Cuma kerjaan jadi waktu, jadi umur. Capek lah kan? Aku sih gak capek yang datangi tempat-tempat ini selagi aku masih ada. Tapi kan, karena masih ada. Kalau dari sini kau berangkat ke atas, banyak kan yang berangkat dari sini? Iya. Jangan dari sini kau berangkat, gak ada yang nangisi. Berangkatlah dengan kau. Orang-orang yang berangkat. Adikku, kalau kau tidak ada orang tua segala macam, Tuhan ada bersama. Kata firman Tuhan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Buat apa kalau ada ibu, buat apa kalau ada istri, buat apa kalau ada anak, tapi Tuhan meninggalkan, mending kau tidak punya siapa-siapa. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan kau tidak akan pernah kekurangan, saudara. Amin. Saudara ini kasih Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini mengajarkan kita bahwa kenapa bumi harus gemetar, kenapa bumi harus takut kepada Tuhan, kenapa penduduk kita semua harus takut gemetar kepada Dia. Ayat 9. Sebab ketika Tuhan berfirman, ketika engkau mengucapkan mulutmu dengan firman itu adalah Tuhan sendiri.
mengaku akan menjadi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang dalam Yesus Tuhan. Aku hari ini Tuhan perlu anakku sekolah, terjadilah itu. Cukup Allahku akan menjadi segala keperluan. Ucapkan sampai kau menerimanya. Aku mengalami. Bila Yesus menyembuhkan, tahukah ini gak perlu semak karena aku mau kemana-mana. Dan tapi bonusnya Tuhan, aku gak pernah bilang Tuhan belitikkan setiap orang hatinya supaya baik dikasih kasihan. Gak pernah aku bilang gitu. Tak ada aja orang ini jamu, ini bajumu, ini sepatumu, ini itu, ini uangmu, ini ongkos. Orang jangan pernah mengemis. Kita mengemis sama Tuhan boleh. Tuhan itu berikan aku orang itu gak sampai tengah malam pun aku pernah mengalami. Antar uang saudara. Karena aku akan melayani lebih jauh. Easy, mudah sama Tuhan. Apalagi kalau kau belum dapat kerja dan lain. Aduh, itu bukan masalah. Itu ada masalah. Yang masalahnya sanggup gak kau memuji Tuhan, menyembahnya dan memasukkan Tuhan dalam hati dalam hidup. Itu masalah. Ketika orang bingung, sanggupkah kau membuat otakmu dalam pikiranmu Tuhan yang ada, bukan utang, bukan ini, bukan yang lain-lain, bukan, tapi Tuhan. Sebab Allah itu, Yesus itu sanggup melakukannya. Nama Yesus itu sebabnya kau harus terima Yesus. Jangan kau bilang Tuhan mana? Jangan-jangan kau tak tahu Tuhan yang mana. Asal kata orang Tuhan, kau bilang Tuhan. Tapi Yesus, dia adalah Tuhan. Saudaraku, kalau saya mengalami berkali-kali saya berbagi, bukan saya mau sombong segala macam. Gak ada bedanya saya dan engkau. Saya penuhi dalam berbagai dosa, ya. Tidak ada bedanya. Cuma saya tak kejahatan di sini. Karena saya main proyek dulu, uang miliar-miliar segala macam. Tuhan baik. Saya ini gak layak boleh berdiri di depan Yesus berbicara Tuhan. Apalagi saya bilang tak layak saya menyampaikan firman Tuhan. Gak layak saya Tuhan. Saya bilang, kalau saya sangat dosa, sangat kotor, banyak orang yang hidupnya dan mengalami perjalanan hidup masuk ke saya. Tapi kalau kau pakai saya siap. Ada satu lagi, kalau kalian tahu, karena saya percaya Yesus itu, nama Yesus itu, nama yang luar biasa. Jangan takut, jangan mau diintimidasi iblis. Yesus itu, dia sanggup memulihkan hidup saudara. Tidak ada waktu yang terlambat. Hari ini, kalau kau datang padanya dan bertobat dan bilang, ampun Tuhan, aku mau kau ubahkan cara bukan cara. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Yesus. Maka biarlah Tuhan, apa yang Engkau kaburkan di telinga kami, di hati kami pada siang hari ini, biarlah Engkau sendiri masuk dalam hidup kami. Kendalikan kami Bapa.
Ketika kami gampang sekali tersinggung dan marah, bahkan karakter kami sering garang, Tuhan, kami tidak kuat menolong. Kedagingan kami tidak kuat. Bahkan ketika dosa pornografi menghampiri pikiran kami tidak kuat, Tuhan, Engkau lah yang tolong kami, Engkau yang bebaskan kami dari belenggu itu. Ketika khawatir, ketakutan, apapun itu Tuhan, ketika kami mengingat dosa-dosa masa lalu kami, sehingga mengintimidasi kami, membuat kami lemah, sehingga membuat kami tidak berdaya untuk memuji dan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu, lepaskan kami dari belenggu itu. Kami mau jadi anak-Mu Tuhan, kami mau Engkau berperkara atas kami, sebab kami Engkau sanggup melawan segala perkara, apapun perkara kami sanggup karena Engkau yang menyanggup kami. Yesus, terima kasih Kau sanggup melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapak Ibu manusia kami. Kuatkan kami Tuhan. Kami anak-anak Bapa. Ketika kami masih ada nafas hari ini, karena kami berharga di mata-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Ubahkan kami. Kami tidak mau buang-buang waktu kami untuk hal-hal yang sia-sia. Maka ketika bangun pagi di tempat ini, di lapas ini Tuhan, pikiran kami, hati kami, boleh kami memperkatakan firman. Tolonglah Tuhan, kami tidak sanggup sendirian. Kami tidak mampu sendirian Tuhan. Kami tidak mampu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, anak-anak di tempat ini Tuhan, anak-anak gampang, anak-anak yang menjadi incaran iblis, anak-anak yang menjadi incaran iblis adalah anak-anak gampang. Tetapi anak-anak di tempat ini, anak-anak Tuhan, mereka adalah di mata Tuhan, berharga di hadapan Tuhan segala dosa-dosa mereka. Tuhan tidak tanya, Tuhan tidak ingatkan, Tuhan tidak peduli. Asal anak-anak di tempat ini datang kepada saat ini juga Tuhan, bertobat dan meninggalkan hal-hal yang tidak Engkau senangi. Terima kasih Bapak. Seringkali iblis mengintimidasi kami Tuhan, masalah keuangan, membuat pikiran kami menjadi takut, gentar, membuat kami menjadi tidak bersemangat, membuat kami menjadi uring-uringan. Tapi firman berkata, Allah kami yang kami sembah sanggup memenuhi segala keperluan kami, menolong kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Tuhan. Kami aminkan firman Tuhan. Apapun yang menjadi kekurangan anak-anak-Mu, bila semua tempat ini mengharapkan Tuhan kelimpahan daripada-Mu, ada keperluan mereka yang mendesak, Tuhan sanggup memenuhi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, Kau sanggup Bapak. Tuhan, hamba berdoa buat tubuh yang sakit. Siapapun di tempat ini Tuhan Yesus, Kau tahu. Mungkin ada yang mengalami kelemahan fisiknya, penyakit-penyakit yang di dalam tubuhnya, jantung, paru-paru dan lain-lain. Bahkan penyakit AIDS, bahkan penyakit LGBT, penyakit sesama jenis, suka sesama jenis, penyakit mata, penyakit kaki, tangan, urat, penyakit yang lain-lain ya Tuhan, kami bawa kepada dan kami mengatakan saat ini oleh belor-belor Yesus, Engkau saudaraku, saudara-saudaraku, sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh Yesus, tidak ada yang Allah seperti Engkau. Yesus sangat baik, Engkau sangat lembut Bapa. Engkau mengajari kami dengan cara yang ajaib. Engkau tidak pernah bentak-bentak kami, Engkau tidak pernah kasar sama kami. Engkau menyentuh kami dengan hati kami yang paling dalam. Engkau datang kepada kami dengan kelembutan-Mu. Sekalipun kami adalah orang-orang yang kasar, tapi Engkau datang dengan kelembutan-Mu Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak hamba berdoa buat orang tua dari saudara-saudara di tempat ini, buat istri mereka Tuhan, buat suami mereka, buat anak-anak mereka, buat kakak, abang, adik, saudara-saudara yang mereka kasih di luar sana. Bapak, kami menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan. Cukupkan mereka Tuhan, sehatkan mereka, jagai mereka. Izinkan kami Tuhan bertemu saat kami keluar dari tempat ini, bertemu kembali Tuhan Yesus di tempat bukan seperti ini. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan
di tempat ini yang mungkin akan keluar bebas di minggu ini, bulan ini, bahkan di bulan-bulan berikutnya di tahun ini. Kami mau katakan, engkau iblis, engkau tidak bisa mengintimidasi mereka untuk membungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Engkau iblis tidak bisa membawa teman-temanmu yang tujuh itu untuk membuat mereka bicara di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kuasamu, engkau tidak menghalangi masuk dalam tubuh mereka, tidak menghalangi masuk membuat mereka menjadi bicara di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka ada di tempat ini, mereka milik Kristus, tubuh roh jiwanya milik Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mau berdoa, Tuhan untuk saudara-saudaraku yang di tempat ini, yang mempunyai keinginan, sifat-sifat ingin berjudi, ingin merokok, ingin narkoba, ingin cakap kotor, ingin memukul orang. Tuhan, ubahkan itu. Roh Kudus menjamah mereka sehingga dengan kekuatan-Mu Tuhan, dalam bulan ini terlepas di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk ibu kami yang kami kasih, Ibu Helen, serta dia buat yang gembira kemarin dia berulang tahun. Tuhan, kiranya Tuhan menjauh semua keinginan kerinduan hatinya Bapak di tahun ini. Berkati anak ini Tuhan, kuatkan anak ini Bapak. Dia kali ini dia boleh menjadi terang dan berkat, menjadi garam di tempat ini Tuhan di mana dia bekerja. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya yang bulan 4 diharapkannya Tuhan untuk bisa menjadi masuk dalam akpol, masuk dalam pegawai negeri, masuk dalam SMA Raya Plus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkuasa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kepala lapas di tempatmu. Tuhan Yesus, sehatkan kepala lapas. Bantu Tuhan, pakai dia Bapa untuk memimpin warga binaan. Berikan dia kesabaran, berikan dia hati yang takut akan Engkau. Sehatkan dia dan keluarganya. Begitu juga dengan seluruh pegawai di sini Tuhan. Tuhan, apapun pergumulan pegawai di sini, Tuhan Yesus tolong mereka Bapa. Kuatkan hati mereka, sehatkan mereka. Kalau Engkau Tuhan mengizinkan mereka mendapat promosi, biarlah itu atas izin-Mu dan waktu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang sedang mengikuti sidang. Biarlah mereka mengikuti sidang dengan hati yang berserah kepada-Mu, hati yang dekat kepada-Mu, bertobat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak di sini yang melayani pemusik, WLC, bahkan di hari ibadah raya hari Minggu, siapapun yang Kau izinkan menyampaikan firman-Mu, kami berterima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur juga Bapak untuk adik-adik kami Tuhan, Markus dan Jaya yang boleh datang menjadi saksi-Mu di tempat ini. Kerinduan hati mereka untuk boleh Kau pakai Tuhan Yesus. Pekerjaan mereka Engkau tunjukkan yang terbaik Bapak. Hidup keluarga mereka akan Engkau pelihara Bapak. Kami percaya anak-anak muda ini akan Kau pakai lebih lagi dan lebih lagi. Engkau mengetahui hati mereka. Terima kasih Bapak. Dan bila kami berpisah satu sama lain, biarlah Tuhan firman tetap ada di hati kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membuat kami bercobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, saya cukup Kau bagi berdiri, kita akan terima berkat kasih karunia dari Allah.